Alat dan bahan yang perlu disediakan diantaranya kardus bekas, karton, lakban, kertas origami, lem, gunting, serta spidol. Nah, untuk cara membuatnya, yang pertama, sediakan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, bungkus kardus bekas dengan karton yang dirapat dengan lakban. Kemudian, gunting seluruh kertas origami yang sudah dipola. Kemudian, tempel semua potongan origami di atas karton. Dan yang terakhir, setelah semua menempel, beri tulisan dan angka pada kertas origami yang sudah digunting dan dipola serta ditempel di atas karton tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembuatannya berikut ini. Tunggu ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah tadi melihat cara pembuatan media pembelajaran, sekarang sudah beres. Nah, kalau kita lihat ini hasilnya, tada. Nah, menarik gak sih? Ya, untuk apa? Kenapa sih saya tuh milih media pembelajaran kayak gini?
Yang pertama, media pembelajaran ini kan digunakan buat anak SD, tentunya kan harus menarik. Nah, saya menggunakan ini dengan berbagai macam warna atau colorful supaya anak SD yang melihatnya itu tertarik, enggak monoton. Nah, untuk media pembelajaran ini untuk bahan-bahannya mudah ditemukan ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya di dalamnya tuh ada kardus bekas, kemudian ini dilapisi karton, dan yang ini memakai kertas warna atau kertas origami. Kemudian media pembelajaran ini untuk apa sih kegunaannya? Nah, media pembelajaran ini dipergunakan untuk mengurutkan bilangan pada siswa SD. Nah, mungkin saya mengurutkannya tidak banyak angka, mulai dari 1 sampai 10 saja, karena mungkin bisa dibilang ini yang pokoknya ya. Nah, ditulis ini ya pasti tahu ya. Jadi kalau misalkan kepada anak tuh bisa mengajarkan urutan bilangan tuh kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian misalkan kita juga bisa bertanya pada anak, kalau misalkan setelah angka 3 itu angka berapa? Nah, karena anak-anak sudah tahu ini setelah angka 3 ada angka 4. Nah, kayak gitu ya mungkin urutannya. Nah, kemudian di media pembelajaran ini ini kok ada lambang-lambang ini ya, terus ada panah. Nah, untuk lambang ini serta lambang yang di bawah ini merupakan lambang dari pertidasamaan. Nah, untuk ini lambang dari lebih dari, dan ini lebih dari sama dengan. Untuk memudahkan anak dalam memahami, saya memberi keterangannya di dalam kotak ini. Nah, kemudian kok ini ada panah ya? Nah, panah ini ditunjukkan sebagai apabila angka dari sini semakin ke sini itu akan lebih besar. Contohnya kan 1, 2, 4 misalkan. Angka yang lebih besar itu apa? 4, karena kalau mengikuti panah ini angka 4 itu lebih besar. Kemudian ini juga dihubungkan karena jika dari sini ke sini itu lebih besar. Nah, misalkan anak tuh dikasih contoh kayak gini ya, titik-titik lebih besar dari 3. Nah, karena panahnya ke sini berarti apa yang lebih besar dari 3? Berarti 4, 5 dan seterusnya. Jadi anak bisa menyebutkan misalkan 4 itu lebih besar dari 3 karena melihat panah ini. Nah, kemudian yang di bawah ini ada kurang dari dan lebih dari. Nah, sama, untuk memudahkannya saya memberi keterangan ini kurang dari, ini kurang dari sama dengan. Nah, ini juga sama dipakai panah. Sebagai contoh kan misalkan kayak gini. Kita tuh nanya kepada anak, 9 lebih kecil dari titik-titik. Karena panahnya ke sini berarti 9 itu lebih kecil dari berapa? Dari 8 titik-titik lebih kurang dari 9 misalkan. Yang kurang dari 9 tuh apa? Nah, karena panahnya ke sini berarti dari angka 8 sampai ke sini. Kayak gitu. Lalu kok ini ada ada yang gininya, ini kurang dari sama dengan, ini juga yang di atas lebih dari sama dengan. Nah, misalkan anak tuh bingung gimana sih cara membedakannya. Nah, kita beri contoh, misalkan titik-titik kurang dari 8. Nah, kalau kurang dari 8 berarti dari sini terus ke sini, berarti bisa angka 7, 6, 5 dan sebelum angka itu. Kemudian kalau misalkan 8 kurang dari sama dengan titik-titik. Nah, kalau kurang dari saja kan itu dihitungnya dari 7, sedangkan kalau dari kurang dari sama dengan 8 juga masih ke bawah sama dengan yang lebih dari. Nah, kayak gitu mungkin teman-teman kegunaan dari media pembelajaran ini. Terus apa sih media pembelajaran ini? Media pembelajaran ini saya beri nama papan bilangan. Nah, mungkin ini sekian dari saya. Terima kasih.